Solusi sehat kita bersama. Kesemutan, nyeri, atau lemas di pergelangan tangan saat mengetik, memegang setir, atau bermain gadget terlalu lama. Gejala ini bisa jadi tanda awal carpal tunnel syndrome, gangguan pada saraf medianus di pergelangan tangan akibat tekanan berulang. Saraf medianus adalah saraf utama yang mengontrol rasa dan gerak di sebagian besar jari tangan. Jika salurannya sempit atau saraf ini tertekan, muncullah gejala yang sering diabaikan. Gejalanya dimulai dari kesemutan di ibu jari, telunjuk, jari tengah, hingga rasa nyeri yang bisa menjalar ke lengan, bahkan lemas saat menggenggam benda. Carpal tunnel syndrome bisa menyerang siapa saja, khususnya mereka yang aktivitasnya berulang tanpa posisi tangan yang ergonomis. Mulai dari pekerja kantoran, ibu rumah tangga, pengemudi, gamer, hingga konten kreator. Semuanya punya resiko yang sama bila tidak menjaga pola aktivitas tangan. Kalau dibiarkan tanpa penanganan, kondisi ini bisa menyebabkan kerusakan saraf permanen yang berdampak pada aktivitas sehari-hari. Tapi tenang, kondisi ini bisa dicegah dan dikendalikan. Mulai dari mengatur posisi tangan saat bekerja, rutin melakukan peregangan, menggunakan pelindung pergelangan tangan, hingga konsultasi ke dokter bila gejala makin mengganggu. Ingin tahu lebih lengkap tentang penyebab, gejala, dan solusinya? Simak pembahasannya di Klinik Asil TV. Solusi sehat kita bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifahalukum? Pemirsa Asil TV dimanapun Anda berada, Alhamdulillah senang sekali rasanya kita bersua kembali di program Talkshow Kesehatan Klinik Asil TV, Solusi Sehat Kita Bersama. Bersama Ana, Abu Auni, dan rekan co-host Ana, Ray Abu Syafiq. Bang Ray Abu Syafiq. Kaifahaluk? Alhamdulillah bekhair Abu Auni. Masya Allah. Baik pemirsa Asil TV dimanapun berada, kita berada di hari ini, hari Sabtu siang, tanggal 25 bulan Zulhijjah 1446 Hijriah, bertepatan di hari Sabtu siang, tanggal 21 Juni 2025. Pemirsa Asil TV dimanapun berada, kesehatan adalah nikmat Allah Subhanahu Wa Taala yang harus kita syukuri. Tentunya kita harus menjaga dan juga kita harus belajar tentang kesehatan yang diberikan Allah Subhanahu Wa Taala. Pemirsa Asil TV dimanapun berada, sebelum kita bincang-bincang, Ana sapa kembali Bang Ray. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bahas apa sekarang nih? Ini dia nih. Bang Ray tahu nggak terkait dengan neurologi? Ilmu yang pelajari? Sepertinya Ana tahu, tapi Ana tanya dulu sama dokter nanti. Coba. Baik. Tapi yang pasti kita bahas tentang saraf ya. Tentang saraf, ya. Baik, pemirsa Asil TV dimanapun berada, langsung saja kita perkenalan Bang Ray. Ya. Silahkan Bang Ray, sapa dulu nih. Dokter. Kita kedatangan tamu, ada dokter kita di sini, Dokter Yoga Setia ya. Seperti itu ya, Betul, Yoga iya. Setia. Iya. Ini spesialis neurologi dan spesialis saraf. Nanti kita akan bahas tema kita hari ini adalah katanya carpal tunnel syndrome. Tunnel Nah ini syndrome. CTS singkatannya. Baik, kita sapa. CTS. Assalamualaikum Assalamualaikum, dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Apa kabar dokter? Masya Allah, alhamdulillah sehat. Sebelum kita masuk lebih jauh, kayaknya kita kenalan dulu sama dokter ya. Iya, panggilannya dokter Yoga ya dokter ya? Ya betul, panggilan saya Dokter Yoga. Oh, dokter Yoga. Dokter Ini Yoga. boleh cerita dikit dok tentang keseharian tugas di mana mungkin atau dari mana? Iya. Seperti itu ya. Karena ini perdana nih. Iya betul. Dokter Ini Yoga perdana ya di sudah klinik muncul ya, Asil di TV. klinik Asil TV. Baik, Silakan, silakan Dok. dokter Yoga. Baik, Bismillah. Alhamdulillah alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Dokter Yoga Setia Kurniawan, spesialis neurologi atau spesialis saraf. Saya berasal dari Tembilahan. Jadi saya sekarang bekerja di RSUD Tembilahan, Indragiri Hilir, Kabupaten Indragiri Hilir, dan saya mempunyai 3 orang anak untuk saat ini. Baik. Masya Allah. Cukup sepertinya. Berarti tugasnya di Inhil atau gimana nih dok? Di Inhil, di RSUD Perusada Tembilahan, Indragiri Hilir. Oh iya, Masya Allah, jauh-jauh ke Pekanbaru ya dokter ya? Masya Allah. Untuk klinik Hasil TV. Iya, untuk klinik Dan untuk Hasil menjawab TV. berbagai permasalahan nanti terkait CTS ini ya atau carpal tunnel syndrome ini seperti apa Carpal nanti? Tunnel syndrome. Baik. Ini apa Karena- nih sebenarnya? Oke, langsung Tapi kita aja. jawab dulu.
Ini ada beberapa mitos, Dok. Baik. Kita akan konfirmasi sama dokter atau klarifikasi atau mau penjelasan terkait mitos ini. Ya. Kita lihat di slide kita ada beberapa Baik. mitos. Silakan Abah Uni untuk pertama nih, antum Yang tanyakan sama dokter. pertama mitosnya ini carpal tunnel syndrome. Itu hanya menyerang orang tua, itu betul apa enggak sih, Dok? Oke. Gimana nih, Dok? Pertama Betul, Dok. jadi carpal tunnel syndrome atau CTS kita singkat sekarang, betul. hanya menyerang pada orang tua mitosnya ya. Itu kalau saya bilang hanya mitos bukan fakta. Jadi CTS ini merupakan suatu sindrom kumpulan gejala yang menyerang pada usia produktif, malah lebih lagi. Usia produktif rata-rata usia pada 45 sampai 50 tahun. Dan bisa juga menyerang pada usia tua yang dengan usia muda dengan aktivitas yang lebih tinggi. Aktivitas yang lebih tinggi, terutama aktivitas yang menggunakan tangan. Kerjaan atau menggunakan tangan. Jadi bukan hanya terkena pada orang tua saja. Bukan terkena pada orang tua saja, tapi bisa juga mengenai pada usia muda dan terutama pada usia produktif. Usia produktif itu. Jadi itu pas mitosnya, Dok ya. Pas mitosnya urutan. Jadi bukan hanya orang tua ternyata, Bu. Ini ternyata usia produktif malah lebih rentan gitu ya. Iya, lebih rentan. Carpal tunnel syndrome ini. Betul sekali. Ya. Jadi mitos. Ya. Bukan hanya orang tua. Tapi ternyata kita juga bisa seperti itu, Dok ya. Bisa, betul, itu betul dia. sekali. Berikutnya, Masya Allah. mitos Berikutnya, kedua kayaknya, Bu Uni. kita lihat mitos yang kedua, masih ada carpal tunnel syndrome ya. Nah, ini hanya disebabkan oleh penggunaan komputer. Nah, itu gimana tuh, Dok? Ini menarik. Kalau ada mitos Kan sering apa itu kayak jari betul. gitu kan? Jadi CTS Ya. salah satu mitosnya dibilang hanya dikenai pada penggunaan komputer. Kalau boleh dibilang mitos ini salah satu resiko untuk terkena CTS, betul. Dengan durasi kerja menggunakan komputer yang lama atau yang sering dilakukan berulang-ulang setiap hari. Jadi istilahnya posisi tangannya itu tetap dengan posisi mungkin lebih agak menekuk atau agak terlipat, itu mempengaruhi untuk terjadinya CTS pada orang tersebut atau pekerja tersebut. Jadi memang betul. Jadi salah satu resiko untuk terjadinya CTS adalah penggunaan komputer. Betul. Terus atau bisa juga mungkin pakai mouse yang terlalu berlebihan. Betul, jadi pada ya? mouse yang terlalu berlebihan dengan durasi yang lama, seperti porsi yang dokter bilang lama, tadi ya? betul, itu sekali. Jadi itu sangat bisa berisiko untuk terkena CTS berikutnya. Kalau untuk WhatsAppan bisa nggak, Dok? WhatsApp. Misalnya terlalu sering balas chat, misalnya, Dok. Bisa jadi Kebetulan juga. mungkin admin marketplace gitu kan. iya. Baik, kalau ini kan terkait dengan mouse ya, Dok, atau mungkin keypad ya, keyboard ya. Ya, keyboard ya. Oke. Bagaimana dengan pekerja tukang pangkas atau barbershop? Nah, itu dia, Dok. Betul. Barbershop. Yang pegangnya terlalu lama, mungkin sering atau durasinya banyak, itu gimana, Dok? Barbershop lebih ke posisi pergelangan tangan. Posisi pergelangan tangan kan pada barbershop tidak terlalu fleksi atau ekstensi pergelangan tangannya. Fleksi itu istilahnya menekuk atau tidak terlalu bergerak. Jadi yang bergeraknya jari. Jadi mungkin untuk resiko terkena CTS-nya lebih rendah pada dengan pekerja, contohnya seperti tadi yang penggunaan komputer atau juga ada tukang ojek juga, atau lebih rentan lagi pada ibu-ibu rumah tangga. Maksudnya gimana tuh, Dok, kalau ibu rumah tangga? Ibu rumah tangga banyakkan pekerjaan yang menggunakan tangan. Baik Ngulek contohnya ngulek juga, atau mencuci, betul. atau memasak, memotong bahan-bahan makanan, banyak semuanya yang bisa dilakukan. Masya Allah, ini Jadi kita berterima kasih kepada ibu kita ya. ini mitosnya berkembang ya, Bang Rey ya. Betul. Mulai dari tadi komputer. Ternyata bisa juga barbershop, ngojek. saudara kita yang ngojek atau malah ibu atau istri kita di rumah yang banyak menggunakan Pergelangan tangan atau tangan. Oh, tangan atau pergelangan tangan ya, Dok, Terutama ya. pergelangan tangan. Oke. Itu pergerakan pergelangan tangan tuh. Ini salah satu indikasi penyebab dari mitos tadi mungkin ya, Dok ya. Iya, Oke. salah satu indikasi Baik, faktor Masya risiko. Allah. Mitos selanjutnya Baik, kita lihat. mitos selanjutnya, silakan Nih, Bang Rey. Kalau dibiarkan CTS ini bisa sembuh sendiri. Nah, ini betul enggak, Dok? Oke. Apakah memang mitos atau gimana? Ini
boleh dibilang ini mitos. Kalau CTS itu bisa sembuh sendiri. Kalau CTS bisa sembuh sendiri itu apabila aktivitas masih dilakukan berulang. Aktivitas tersebut masih dilakukan berulang, seperti menggunakan pekerjaan yang lebih rutin dengan lebih intens dengan menggunakan pergelangan tangan dilakukan berulang, dia tidak akan sembuh sendiri, malah bisa menjadi lebih kronik, lebih berat tibanya kondisinya. Kecuali kadang pasien juga mengeluhkan pasien misalnya beraktivitas menggunakan pergelangan tangan, istirahat 2 minggu, keluhannya berkurang tapi tidak hilang, untuk resiko untuk lebih cenderung untuk terjadi CTS lebih berat lagi gitu. Kalau masih dilakukan aktivitas dengan intensitas yang lebih sering dan lebih berat lagi gitu. Atau barangkali ini muncul anggapan ini karena memang setelah didiamkan beberapa hari atau pekan itu hilang, jadi dianggap udah bisa sembuh sendiri gitu. Bisa jadi seperti itu. Iya, betul. Jadi bisa jadi seperti itu. Bisa jadi seperti itu. Makanya saya bilang tadi dia sebenarnya ada, kita bahas dulu, ada 3 tahap, ada 3 stage dia. Mungkin masih tergolong stage 1. Stage 1 CTS-nya yang bisa dengan dikurangi aktivitasnya atau tidak bekerja sama sekali, mungkin lebih kurang 2 minggu berkurang gejalanya. Tapi yang sudah terjadi, proses yang sudah terjadi tetap ada. Itu proses inflamasi atau peradangan masih tetap jalan. Jadi dia nggak hilang, cuman berkurangnya itu. Memang tidak lagi, cuman tetap ada di dalamnya. Tetap ada, betul. Beda ya, berarti ini perasaan aja. Perasaan ini jangan main perasaan sebenarnya. Oke, selanjutnya mitos. Baik, selanjutnya kita lihat mitos berikutnya, dokter. Nah, ini satu-satunya cara mengobati CTS ini adalah dengan, wah, masya Allah, ini operasi. Ini biasanya kalau kita dengar kata operasi ini, dok, ngeri ya. Udah ngilu duluan ya. Betul. Ini benar gak, dok? Jadi salah satunya, mungkin ya, bukan satu-satunya. Salah satunya bisa terapinya atau tindakannya operasi. Tapi itu sudah lebih ke, saya bilang tadi ada tiga stage atau 3 stadium pada CTS ini, bukan stadium 3-nya. Di stadium 3 memang dipertimbangkan untuk operasi. Jadi sebenarnya CTS ini pengobatannya ada secara farmakologis atau secara terapi atau obat-obatan, kemudian dibarengi juga dengan gerakan fisioterapi untuk merelaksasi tendon atau saraf tadi, kemudian juga yang kedua dengan injeksi di arah nervus medianus itu sendiri. Nah, yang ketiga baru dengan tahap operatif. Itu jadi salah satu cara untuk pengobatan ya operatif itu dah secara terakhir tibanya. Pilihan terakhir. Bukan satu-satunya cara. Ntar udah deg-degan duluan nih pemirsa kita. Dan dari tadi mungkin pemirsa Hasil TV dimanapun berada yang mungkin bertanya-tanya CTS ini apa sih? Karpal ini akan kita bahas di segmen berikutnya. Di segmen berikutnya, Bang Raya Musyafik dan juga Dokter Yoga dan pemirsa Hasil TV dimanapun berada, kita akan lanjutkan Klinik Hasil TV bincang-bincang kesehatan setelah pesan-pesan berikut ini. Tetap bersama kami di Klinik Hasil TV, solusi sehat kita bersama. Klinik Hasil TV, solusi sehat kita bersama. Kesemutan, nyeri, atau lemas di pergelangan tangan saat mengetik, memegang setir, atau bermain gadget terlalu lama. Gejala ini bisa jadi tanda awal carpal tunnel syndrome, gangguan pada saraf medianus di pergelangan tangan akibat tekanan berulang. Saraf medianus rokok atau vaping. Jadi rokok dan vape atau rokok elektronik sama-sama berbahaya. Sama-sama membuat peradangan dalam organ tubuh, sama-sama menimbulkan efek candu, sama-sama menghasilkan karsinogenik atau zat untuk memicu sel kanker. Kemudian vape atau rokok elektronik apakah menjadi solusi bagi perokok untuk berhenti merokok?
Jawabannya adalah ya, dengan syarat bagi mereka-mereka yang perokok berat yang sudah berkali-kali gagal dalam berhenti merokok dan dalam pengawasan, arahan dan monitoring dari layanan berhenti merokok. Sehingga vape atau rokok elektronik harus sesuai dengan indikasi medis, karena sejatinya tujuan rokok elektronik ini adalah sebagai modalitas untuk mengurangi efek berbahaya pada rokok atau modalitas harm reduction. Demikian, terima kasih. Selalu waspadai kondisi kaki Anda, terutama pada Anda yang mengalami penyakit diabetes mellitus ataupun penyakit gula, dan juga menjaga kebersihan kaki Anda. Pilihlah sepatu ataupun alas kaki yang nyaman dan empuk dan selalu membersihkan setiap selesai aktivitas ataupun sebelum tidur. Ya, apabila sudah terjadi luka, langsung segera perhatikan dan waspadai perkembangannya. Perhatikan bagaimana, apakah meluas ataupun semakin dalam ataupun terbentuk nanah ataupun jaringan mati. Segera periksakan kondisi kaki Anda ke dokter bedah ataupun dokter bedah vaskular untuk memastikan penanganan yang tepat dan juga untuk tindak lanjut apakah perlu penanganan pembersihan luka ataupun penanganan operasi ataupun untuk memeriksakan aliran darah yang terjadi pada kaki saudara agar tidak berkembang menjadi suatu penyakit yang lebih buruk lagi ataupun membuat penyakit menjadi semakin berkembang. Klinik Asil TV, solusi sehat kita bersama. Pemirsa Asil TV dimanapun berada, Masya Allah, kita kembali dalam bincang kesehatan Klinik Asil TV, solusi sehat kita bersama Bang Ray, Abu Syafiq, dan juga Dr. Yoga Setia Kurniawan, YSK ya. Ini spesialis saraf ya. Spesialis saraf dan neurolog dan spesialis saraf. Ya. Oke, kita sudah bahas tadi CTS. Tapi CTS itu apa kita belum tahu. Nanti akan kita bahas ya. Sebelumnya kita juga mengucapkan jazakumullah khair untuk para pemirsa Asil TV yang menyimak kita di Klinik Asil TV. Bisa antum saksikan juga ternyata di Asil App ya. Nah, ini yang belum download kita ingatkan nih, download sekarang ya. Karena banyak sekali fitur, kita bisa baca Quran di situ. Kita bisa temukan lokasi masjid, bisa ngitung zakat, bisa tahu kitab-kitab hadis, bisa belajar fikih malahan. Masya Allah. Dan bisa juga jadwal sholat, kalender hijriah, dan yang paling penting, yang pastinya bisa menonton kita. Bisa nonton Klinik Asil TV langsung live ya. Live di Asil App ya. Betul, bisa telepon juga langsung nanti tanya-tanya CTS nih. Kalau bertanya melalui Asil App gimana nih Bang Ray? Bisa nanti di kolom komentar. Di kolom komentar. Nah, itu dia di laman Facebook, YouTube dan juga Instagram kita ya. Dan juga nanti bisa langsung ke 0811 755 0606. Baik pemirsa Asil TV dimanapun berada, silakan ya bagi Anda yang ingin bertanya. Nah, mungkin kalau ke rumah sakit agak susah ya. Betul. Apalagi juga inhil nih ya. Oke, baik pemirsa, jangan lewatkan kesempatan ini. Silahkan carpal tunnel syndrome ini terkait dengan jari-jari. Belum diterangkan deh. Belum. Nanti kita malah tahu jadi. Baik, sebelum diterangkan oleh Dr. Yoga, pemirsa Asil TV yang ingin bertanya, kami ingatkan silahkan di kolom komentar ketik nama spasi kota Anda dan juga pertanyaan atau konsultasinya ya. Insya Allah bersama Dr. Yoga di sini yang akan menjawabnya. Baik, untuk pemirsa Asil TV, kita akan lanjutkan Klinik Asil TV kita. Ini terkait CTS ini. Terkait dengan CTS. Ini sebenarnya apa? CTS ini kita akan tanya sama Dr. Yoga, emang spesialisnya sendiri. Tapi sebelumnya kita juga jazakumullah khairan loh. Jazakumullah khair lagi nih buat komunitas dokter dokter Muslim dokter mengaji Indonesia. KDMI. Betul. Jazakumullah khair dokter-dokter yang ada di KDMI ya. Baik. Dr. Yoga, ini CTS ini apa nih dok? Dari tadi kita CTS aja dok. Carpal tunnel syndrome ini apa? Kan itu bahasanya
Medis. agak melangit gitu dok. Iya. Kita dengarkan aja. Betul. Nanti kalau versi kita Nah beda jadi. beda. Oke, Oke. silakan dokter. Silakan dok. Jadi bismillah. Jadi CTS atau carpal tunnel syndrome kita bilang secara medisnya atau istilahnya bahasa Indonesianya sindrom terowongan karpal. Sindrom terowongan karpal adalah masalah suatu sindrom atau gejala dari neuropati kronis. Neuropati itulah nyeri pada saraf yang sifat kronis yang bisa dengan gejala salah satunya kebas, nyeri, terutama di daerah jari 1 sampai 3, jari 1 sampai 3 ya, Gini, dan dok, ya? setengah jari 4. Oh gitu. Iya, Oh, jadi ini 3 setengah enggak, jari. dok? Hah? Di Jari mana? enggak ya? Enggak. Jadi yang khasnya dia jari kelingking enggak ikut. Oh gitu. Enggak ikut dia. Nah, jadi dia istilahnya sindrom kalau saya sendiri bilangnya sindrom 3,5 jari. Oh, 3,5 jari aja dominannya. Jadi dia itu karena pengaruh dari kompresi dari nervus medianus itu sendiri. Nervus medianus sensorisnya mensarafi dari 3, jari 1, 2, 3 dan setengah jari 4 itu. Adapun penyebabnya epidemiologinya terlebih dahulu. Epidemiologi adalah siapa saja yang sering terkena dari CTS itu sendiri. Yang sering adalah pada populasi wanita malah. Populasi wanita bisa kalau dari epidemiologinya hampir 3:1 dengan pria. Ya, 3:1 dengan pria. Jadi lebih sering pada populasi wanita dengan 3:1 dan juga dengan ada faktor risiko yang lain, bisa dengan jenis kelamin, jadi dengan usia, dengan ada penyakit penyerta lainnya. Penyakit penyerta itu contohnya pasien dengan DM, diabetes mellitus atau dengan gangguan tiroid, seperti itu. Kemudian CTS ini juga disebabkan paling sering dominan disebabkan oleh pergerakan intens pada pergelangan tangan. Pergerakan intens pada pergelangan tangan yang dilakukan rutin, repetitif, dan juga pada pekerjaan atau aktivitas yang dilakukan dengan genggaman kuat. Genggaman kuat. Jadi itu juga berisiko untuk terjadinya CTS pada orang tersebut. Jadi adapun lagi juga pengobatannya bisa juga dengan stadiumnya kalau pada CTS itu ada 3. Ada tiga stadium. Yang pertama keluhannya yang jadi terasa nyeri, kebas, kesemutan atau baal dirasakan dominan masih dirasakan pada malam hari. Dominan pada malam hari. Kemudian pagi hari sudah mulai berkurang, atau ada juga bisa ada beberapa pasien saya temukan juga keluhannya pada pagi hari bangun tidur. Pagi hari pada bangun tidur itu dilakukan kayak dikibas-kibasin tangannya gitu, berkurang. Nah, itu tadi makanya yang mitos tadi kan, berkurang. Gejala masih berkurang. Yang kedua, keluhan itu muncul hampir setiap hari. Sudah masuk stage 2, keluhan itu sudah muncul setiap hari, apalagi saat bekerja. Saat bekerja contohnya nih, waktu pada ibu-ibu lagi di rumah di dapur motong, terus kebas kesemutan tangannya. Itu udah curiga kita mungkin ke arah stage 2 CTS-nya tadi. Ada pada ngantar anak nih pakai motor, pertama tangan kanan megang gas, lagi asik bawa motor, kebas kesemutan, nyentrum dia atau nyeri, dilepaskan tangannya tadi dari gas motor, keluarnya berkurang. Sudah stage 2. Kemudian stage 3, ini yang udah mulai berat, dah berat kalau kita bilang. Stage 3 ini udah ada gangguan pada anatomi tangan. Jadi tangan ini udah yang di arah tenar ini udah mulai kempes dia. Udah mulai kempes. Jadi istilahnya kalau saya analogikan pada pasien sering, kalau pergelangan tangannya ini adalah
bendungan, yang tangan ini adalah sawah, bendungannya udah mulai, airnya udah nggak mulai ngalir lagi, sudah tidak mulai ngalir lagi, sawahnya udah kering. Nah itu dia. Nah, ini dia udah mulai ngecil, dia mulai mengecil pada daerah tenarnya. Di stadium 3. Stadium lanjut 3. Nah, itulah pada stadium itu biasanya kita sarankan untuk dilakukan operatif pada yang menghambat dari nervus medianusnya tadi. Itu. Jadi ada 3 stadium ya? Iya, ada 3 stadium. Biasa sekali ya. Jadi sebenarnya apa nih efek tingginya itu dari stadium 3 ini seberapa bahayanya sih dok kalau CTS ini? Kenapa banyak setelah dilakukan misalnya di kebas gini kan abis itu udah selesai, udah dianggap biasa aja. Ternyata udah sampai stadium 3 ya, luar biasa itu. Bisa jadi dioperasi atau segala macam. Ini seberapa mengerikannya gitu. Jadi kalau berapa mengerikan, mengancam nyawa sih tidak, tidak mengancam nyawa, tapi memang mengganggu keseharian, sangat mengganggu keseharian, terutama pada aktivitas pekerjaan, produktivitas. Contohnya untuk kalau udah ke stadium lanjut itu, untuk ngangkat gelas pun agak susah dia, karena dia kaku. Sudah mulai kaku, jari sudah mulai kaku, dan mulai sudah nggak berasa lagi, sudah tidak berasa lagi. Nah itu dia. Jadi itu efek lanjutan yang sangat mengganggu. Nah, jadi aktivitas harian terganggu, bahkan tidur malam pun jadi terganggu. Ujung-ujungnya di gangguan tidur. Jadi akan nyeri gitu dok? Ada? Iya, nyeri berkepanjangan, dengan kesemutan atau baal atau kebas rasanya. Iya. Itu sangat mengganggu. Masya Allah, Bu, ini jangan sampai lah ya. Pemirsa Hasil TV, kita ingatkan kembali ya. Ya, yang ingin bertanya langsung ya. Iya. Betul? Padahal ini masih awal ya. Dokter Ternyata kita juga kenal CTS itu seperti CTS itu ya. itu apa? Carpal tunnel syndrome ini apa? Baik pemirsa Hasil TV, kami ingatkan kembali bagi Anda yang ingin bertanya kepada Dokter Yoga, spesialis syaraf atau neurolog, beliau insya Allah akan menjawab ya. Silakan ketik nama, spasi alamat, spasi pertanyaan atau konsultasi, dikirimkan ke media sosial kami. Atau juga bisa langsung telepon di 0811-755-0606 ya. Iya. Bagusnya tanya langsung Pastinya aja. nomornya bisa juga digunakan ke WhatsApp. Iya. Baik pemirsa. Bagusnya emang tanya langsung biar lebih jelas. Oh iya. Dok, saya begini gitu kan. Lebih jelas daripada ketiknya takut salah pemahaman ya. Iya, tadi kebas juga tangannya. Jangan-jangan lagi CTS juga kan? Iya. Betul nggak sih? Iya. Baik Dokter Yoga, Iya, ini tadi sempat Dokter Yoga menyinggung terkait dengan pekerjaan yang menggunakan tangan secara rutin gitu. Nah ini ada juga pekerjaan yang menggunakan tangan, kemudian alat yang digunakan itu getarannya tentu sangat signifikan, seperti gergaji mesin, sinso, kemudian yang lainnya yang terkait dengan getaran yang sangat tinggi sekali gitu. Gimana tuh dok? Nah, apa ada silakan. pengaruhnya atau gimana dok? Apa ada aturannya mungkin dari pemakaian alat itu, kita nggak boleh sering-sering atau gimana gitu dok? Atau ada yang harus dijaga, diperhatikan dari pemakaian ini? Silakan dokter ya. Jadi betul, salah satu dari faktor risiko untuk terjadinya CTS ini juga pada aktivitas yang vibrasi atau getaran. Betul, salah satunya adalah aktivitas rutin, repetitif yang dilakukan pada yang memakai alat yang bersifat bergetaran. Jadi itu akan menimbulkan gangguan pada sistem saraf medianus itu sendiri. Jadi akan menimbulkan akumulasi cairan yang berlebih pada secara teori akan menimbulkan akumulasi cairan yang berlebih pada sistem saraf medianus itu yang akan menekan. Nah, itu maka beresiko juga terhadap kejadian carpal tunnel syndrome atau CTS itu sendiri. Iya. Jadi memang batasannya sih untuk pada
pekerjaan yang menggunakan getaran atau apa mungkin akan dibatasi dengan waktu mungkin bisa dalam waktu sejam istirahat dulu, relaksasi, ada relaksasinya juga sebenarnya sih, ada relaksasi untuk nerve glidingnya istilahnya untuk seperti gerakan kayak telapak tangan seperti ini, kemudian juga bisa gini, saya gini. Itu kita lakukan, Dok? Iya, dilakukan. Ini kita lakukan hitungan dalam 10 hitungan, 3 sampai 5 kali. Itu juga akan membantu untuk stadium awal ya. Untuk stadium awal itu akan membantu untuk mengurangi dari keluhan dari CTS itu sendiri tidak hanya pada kerjaan yang menggunakan alat getar saja, tapi pada yang rutin menggunakan pergelangan tangan. Itu ada juga seperti Berarti itu. untuk terapi yang tadi itu yang dokter bilang tadi itu untuk awal aja, untuk stadium awal. Iya, untuk stadium awal. Kalau udah lanjut berarti nggak bisa, Dok? Oh, itu udah masuk ke tahapan pengobatan mereka. Jadi jangan ketik 8 jam makanya. Atau mungkin kejar target, Dok, atau deadline itu kan jadi harus diingat juga ya, jangan sampai. Masya Allah. Baik, Dokter Yoga dan juga Bang Ray Abu Syafiq, pemirsa Asil TV, kita akan lanjutkan bincang-bincang kesehatan kita di Klinik Asil TV. Kita dengarkan dulu pesan-pesan berikut ini. Kita break lagi dan tetap bersama kami di Asil TV, Klinik Asil TV. Solusi sehat kita bersama. Klinik Asil TV, solusi sehat kita bersama. Selalu waspadai kondisi kaki Anda, terutama pada Anda yang mengalami penyakit diabetes mellitus ataupun penyakit gula, dan juga menjaga kebersihan kaki Anda. Pilihlah sepatu ataupun alas kaki yang nyaman dan empuk dan selalu membersihkan setiap selesai aktivitas ataupun sebelum tidur. Ya, apabila sudah terjadi luka, langsung segera perhatikan dan waspadai perkembangannya. Perhatikan bagaimana, apakah meluas ataupun semakin dalam ataupun terbentuk nanah ataupun jaringan mati. Segera periksakan kondisi kaki Anda ke dokter bedah ataupun dokter bedah vaskular untuk memastikan penanganan yang tepat dan juga untuk tindak lanjut apakah perlu penanganan pembersihan luka ataupun penanganan operasi ataupun untuk memeriksakan aliran darah yang terjadi pada kaki saudara agar tidak berkembang menjadi suatu penyakit yang lebih buruk lagi ataupun membuat penyakit menjadi semakin berkembang. Temukan solusi untuk masalah kesehatan Anda di Klinik Asil TV, sebuah program kesehatan interaktif yang menghubungkan Anda langsung dengan dokter-dokter spesialis. Anda bisa menghubungi kami dan bertanya langsung tentang segala masalah kesehatan dari gejala ringan hingga penyakit serius. Insya Allah akan dijawab oleh para ahli. Jantung koroner adalah pembuluh darah yang memberi oksigen dan nutrisi untuk jantung. Pulmonologis adalah yang ahli di bidang paru dan pernafasan. Patologi klinik itu adalah yang berfokus di laboratorium. Radiologi intervensi itu adalah cabang dari ilmu radiologi. Saksikan setiap Sabtu jam 13 waktu Indonesia Barat. Klinik Asil TV, solusi sehat kita bersama. Rokok atau vaping? Jadi rokok dan vape atau rokok elektronik sama-sama berbahaya. Sama-sama membuat peradangan dalam organ tubuh, sama-sama menimbulkan efek candu, sama-sama menghasilkan karsinogenik atau zat untuk memicu sel kanker. Kemudian vape atau rokok elektronik apakah menjadi solusi bagi perokok untuk berhenti merokok? Jawabannya adalah ya, dengan syarat bagi mereka-mereka yang perokok berat, yang sudah berkali-kali gagal dalam berhenti merokok, dan dalam pengawasan, arahan, dan monitoring dari layanan berhenti merokok. Sehingga vape atau rokok elektronik harus sesuai dengan indikasi medis, karena sejatinya tujuan rokok elektronik ini adalah sebagai modalitas untuk mengurangi efek berbahaya pada rokok atau modalitas harm reduction. Demikian, terima kasih. Klinik Asil TV, solusi
Solusi sehat kita bersama. Hasil TV dimanapun Anda berada, kembali kita dalam program Bincang Kesehatan Talkshow Klinik Asil TV, solusi sehat kita bersama. Baik, Bang Rey, Iya, Bu Syamik. nih. Kita ingatkan kembali untuk pemirsa yang ingin langsung berkonsultasi bersama dokter kita di sini, Dokter Yoga, silakan ke 0811755006. Oke. Baik, Dokter Yoga Setia Kurniawan. Oke. Bisa disingkat Dokter YSK, nggak usah ya. Dokter Yoga aja. Dokter Yoga. Dokter Yoga aja. Dokter Yoga tadi sudah mengatakan kalau CTS ini ternyata ada levelnya nih. Karena 1, 2, 3 gitu carpal kan. tunnel syndrome kan disingkat CTS. Berarti Dokter Yoga disingkat. Enggak. Oh, enggak. Berarti ada 3 stadium tadi ya. Baik. 1, 2, 3. Nah, yang ingin bertanya langsung nih pemirsa silakan ke 081175500606. Lebih baik telepon langsung, bisa langsung dijawab oleh dokter kita yang ada saat ini. Mumpung lagi ada dokter. Kalau ke Indragiri Hilir kayaknya susah ketemu dokternya. Padat jadwal dokternya. Silakan pemirsa. Iya, silakan yang mau menelpon atau mau berkonsultasi langsung silakan ke nomor yang sudah kita sebutkan atau sepertinya ada di layar kaca Anda semuanya ya. 081175500606. Baik. Atau bisa Anda pergunakan juga ya untuk kesempatan ini di kolom komentar. Ya, bisa kita bacakan nanti ya. Ya, di Asil Apps, kemudian di beberapa media sosial Asil TV bisa ditanyakan. Baik, pemirsa Asil TV, kita akan lanjutkan nih. Dokter Yoga bersama dokter ya. Dokter Tadi Yoga. sudah ada stadiumnya nih. Sudah ada stadiumnya carpal tunnel syndrome ini. Ternyata ada 3 tingkatan, stadium 1, 2, dan 3. Dan biasanya dok, itu mulai ketahuannya orang yang terindikasi atau kita yang kena CTS ini, biasanya ngehnya ke dokter itu mau berkonsultasi atau dok kayaknya kena inilah dok. Maunya tuh kapan lah dok? Apakah stadium 1 udah ketahuan, langsung konsultasi atau udah biar aja lah stadium 3 baru ternyata tindakannya operasi. Nauzubillah kan dok? Iya, betul. Ini gimana dok biasanya dok? Iya, kemudian dokter apakah hanya tangan kanan atau tangan kiri? Nah itu dia. Oke. Apa dua-duanya bisa gitu kan? Kita lupa nih. Silakan dokter Yoga. Ya, bismillah. Jadi kapan sebaiknya kontrol atau periksa ke dokter? Kalau disarankan memang mulai dari gejala awal atau mulai dari gejala awal muncul. Biasanya mulai dari stadium 1, tapi kita temui di daerah di fasilitas kesehatan jarang sekali yang datang saat stadium 1 itu sendiri. Jadi datang mungkin kebanyakan pada stadium 2 atau malah ke 3 sudah banyak seperti itu. Padahal ini bisa kita saya kasih itunya tipsnya. Padahal kita bisa lakukan pemeriksaan itu sendiri di rumah. Seperti apa? Jadi kalau kita sudah mulai merasa kesemutan, kebas atau rasa nyeri kaku pada tangan, pada jari terutama kan, itu bisa kita lakukan ada 2 tes yang cukup sensitif pada CTS itu sendiri. Mandiri dok? Ya mandiri. Oke. Mandiri. Jadi namanya ada Valen test sama Tinel test. Valen test itu jadi kedua tangan ini ditekuk atau dilipat seperti ini. Oke, kita praktekkan ya. Praktekkan boleh. Ditekuk seperti ini. Gini ya dok ya? Ya. Jadi dia akan melipat dengan fleksi dia. Pergelangan tangannya akan kita tunggu sampai 1 menit. Iya. Bila 1 menit itu sudah muncul, dalam 1 menit sudah muncul gejala yang seperti saya bilang tadi, ada nyeri, kebas, atau kesemutan pada jari, terutama dominan pada ibu jari atau pegel itu masuk nggak dok? Pegel masuk nggak? Belum ya. Masih normal. Kan itu akan merupakan satu gejala dari CTS itu sendiri. Iya. Kemudian itu tes yang pertama ya dok? Tes yang pertama. Valen test. Valen test. Oke. Yang kedua ada Tinel test namanya. Tinel test itu dia dengan mengetuk pada daerah carpal tunnel itu sendiri. Nah, diketuk di daerah pergelangan tangan di sini. Sini dok ya? Mana dok? Di sini. Ini ya. Nah, di sini. Jadi kalau pada stadium 2 sudah mulai, atau stadium 1 awal mau ke stadium 2 udah mulai terasa nyentrum dia. Oh gitu. Nah, diketuk di sini, di pergelangan tangan ini, di daerah carpal tunnelnya ini akan timbul keluhan kayak kebas, semutan atau nyeri pada dominan pada 3 jari ini. Jari jempol, telunjuk pada jari tengah.
Dan tengah. Iya. Jempol, telunjuk dan tengah. Itu akan timbul keluhan seperti tadi. Ini tes apa tadi namanya, Dok? Tinel test. Tinel test. Ya. Tinel Oke, test. baik. Nah, itu yang bisa kita lakukan secara mandiri. Itu yang di awal tuh, Dok ya? Ya, di Oke. awal. Kalau sudah mulai ada keluhan seperti kedua tes tadi nilai hasil yang positif, Itu fix, udah CTS ya? Ini masih satu. Iya, maksudnya udah fix dia ada gejala itu, Dok ya? Iya, di CTS itu. Jadi selanjutnya gimana, Dok, kalau kita udah ketahuan itu? Selanjutnya ada juga bisa dengan beberapa literatur bilang mungkin ada dengan gerakan, bisa bilang tadi dengan nerve gliding dia dengan seperti ini. Oke. Atau awalnya gini dulu, sudah nanti ibu jari dulu di keluar abduksi, kemudian atau di jari dilipat, kemudian gini, tangan gini, kemudian juga bisa dengan seperti ini. Ini latihan dari akan terasa sampai ke sini, sampai ke nerve-nya itu sendiri. Yang muncul nanti apa, Dok? Kalau misalnya yang muncul itu rasa nyaman rasanya. Untuk latihan mengurangi. Mengurangi. Iya. Kalau untuk kesemutan tadi yang tes tadi, kalau yang tes satu tinel tes. Oh, ini untuk mengurangi. Ya, untuk aktivitas bisa dilakukan di rumah. Nah, itu dia. Jadi yang keseringan pakai alat tadi itu bisa dilakukan terapi yang tadi, Dok ya? Bisa. Yang getarannya lumayan besar tadi, seperti potong pohon lah gitu kan? Kan lumayan besar getarannya. Apa namanya, mesin Shinso. Itu dia. Shinso. Kayaknya Abah Uni sering pakai enggak? Jadi itu salah satu terapi untuk bisa mengurangi. Oke. Atau juga kalau sudah itu kalau memang tidak berkurang ya konsul ke dokter. Akan dilakukan mungkin dengan pengobatan terlebih dahulu, beri obat-obatan, tidak obat-obatan nyeri tidak berkurang ya saya biasa melakukan injeksi, suntik di daerah carpal tunnelnya tadi. Itu cukup membantu. Nah, ini berlaku untuk kan tadi kebanyakan dari penjelasan dokter tadi itu dominasinya kan perempuan ya, ibu-ibu bagaimana ya? Ini ibu-ibu bisa lakukan di rumah juga yang seperti yang kita praktekkan tadi, Dok? Bisa dilakukan untuk mengurangi gejalanya tadi ya? Tapi kalau setahu Ana, Dok, ibu-ibu juga ada mixer, ada blender yang udah dimudahkan sekarang ya, Dok ya? Itu masih bisa nggak, Dok, terjangkit ini carpal tunnel syndrome nih? Masih bisa. Masih bisa. Karena apakah dari penggunaan alat tadi atau bukan salah satu penggunaan alat juga bisa, tapi aktivitas harian di rumah tadi. Oke. Ternyata itu, Bu Uni. Menyuci, memotong bahan makanan. Tapi nyuci pakai itu, Dok? Mesin cuci, Dok? Tapi tetap ya, Dok ya? Bisa. Tetap ya? Bisa. Atau rutinitas antar jemput anak juga bisa. Tapi sesederhana itu ternyata. Tapi ini kan masih apa, Dok? Masih terkait dengan penyebab carpal tunnel syndrome ini atau CTS ini terkait dengan apa namanya, gerakannya. Gerakan. Oke, Ana ini pertanyaan nih, Dok. Pertanyaan pribadi nih. Nah, apakah carpal tunnel syndrome ini atau CTS ini bisa juga disebabkan oleh dari makanan? Nah, itu dia tuh. Kan dia kan di tangan nih, Dok. Kan bukan ke ini. Itu mungkin ya sederhana seperti itu ya. Dari makanan, kalau ada gejala penyakit penyertanya sebelumnya. Contohnya ada riwayat dengan asam urat yang tinggi. Asam urat yang tinggi. Asam urat yang tinggi biasanya bukan karena, tapi munculnya asam urat di sekitar carpal tunnel tadi, bisa juga walaupun jarang kasusnya. Ya, kemudian bisa juga dengan pasien dengan riwayat diabetes mellitus atau penyakit gula. Itu bisa resiko untuk terkena CTS-nya lebih tinggi pada orang tanpa DM. Nah, kemudian ada juga dengan gangguan tiroid, bisa juga untuk resiko untuk tinggi terjadinya CTS dibanding pada orang tanpa gangguan tiroid tadi. Itu lebih ke arah sana sih. Oke. Jadi memang untuk aktivitas yang di tangan ini ternyata kalau untuk penyakit penyerta itu bisa
indikasinya dari makanan juga ya? Bisa. Dari konsumsi makanan juga ya? Betul. Tapi harus, kalau secara langsung dari makanan tuh untuk terkena tuh mungkin tidak. Oke. Baik, Abu Auni. Iya, baik. Di 0811755606 untuk antum yang ingin bertanya. Iya. Atau kalau nggak ada yang bertanya, kita bacakan pertanyaan boleh? Atau kita break? Sebentar, kita tunggu dulu nih. Ada yang mau telepon nggak tentang CTS, carpal tunnel syndrome, terkait dengan penyakit yang satu ini? Dan jangan dianggap remeh. Iya. Mungkin udah kena tapi nggak tahu. Ya udah biar aja nanti sembuh sendiri gitu kan, seperti mitos yang kita bahas tadi. Iya. Carpal tunnel syndrome ini kan masih agak apa ya, asing. istilahnya masih asing gitu. Mungkin ada istilah ini di bahasa daerah dan kita. Sekarang kita tidak asingkan lagi karena ada Klinik Hasil TV. Iya, betul. Silakan di 0811755606 pemirsa Hasil TV. Oke, baik. Kita bacakan dulu pertanyaan dari WA. Ya. Bang Ray Abu Syafiq, tafadhol. Baik. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dok. Assalamualaikum. Dokter mau bertanya, saya setiap pagi itu tangannya kebas kayak kesemutan, bangun tidur, Dok. Apakah ini merupakan gejala dari CTS itu sendiri atau penyakit biasa saja, Dok? Karena kecapean. Ini gimana, Dok? Udah, sepertinya udah tadi ya, Dok. Tapi kita jawab lagi, Dok. Boleh. Ini gender dan usia nggak dicantumkan, Bang Ray? Nggak ada dicantumkan. Oke, baik. Silakan, Dokter Yoga. Jadi seperti kita jelaskan tadi, itu sudah termasuk gejala dari CTS. Tapi dia bangun tidur katanya, Dok. Iya, makanya saya bilang tadi dia bisa terjadi pada malam hari saat tidur, yang bisa sampai membangunkan pasien karena saking nyerinya. Bisa. Karena saking nyeri dan kebasnya tadi, bisa juga bangun tidur pagi hari. Pagi hari. Makanya kalau sudah ada gejala seperti itu, coba dilakukan tes tadi. Ini katanya hampir tiap pagi nih kayaknya nih kan? Iya. Coba dilakukan tes tadi, 2 tes tadi, salah satunya ada yang positif, udah fix tuh ya ke CTS itu. Oke, mudah-mudahan yang bertanya nih bisa langsung mengkonsultasikan atau mungkin kurang jelas bisa juga langsung ke 081 tuh ya. Ada 2 apa ya? Silakan diingatkan kembali, Dok. Pollen test dan tinel test. Pollen test atau tinel test. Pollen test dan tinel test. Yang kita udah praktekkan deh. Yang seperti ini dan seperti ngetuk. Oke, baik. Ketok-ketok nggak ada yang nyaut gitu kan? Bukan itu kan? Baik, pemirsa Hasil TV dimanapun berada, kita akan lanjut. Kalau yang biasanya yang mengalami, ini Masya Allah lebih kena lagi ya. Apalagi langsung kenapa, bisa Dok? Saya sepertinya gitu kan, dia lebih akan langsung berkonsultasi akan lebih bagus dan insya Allah langsung akan ditanggapi oleh dokter kita yang alhamdulillah sudah hadir bersama kita untuk hari ini ya. Dokter Yoga dan Bang Ray Abu Syafiq. Baik, pemirsa Hasil TV dimanapun berada yang menonton kita di siaran. Sudah ada yang masuk? Belum? Baik, belum ada yang nelpon. Baik, langsung saja kita lanjut, Bang Ray. Oke. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini kayaknya dari wanita nih, Dok. Dokter mau bertanya, bagaimana aktivitas yang dilakukan di rumah tangga seperti mencuci, memasak, atau menyapu rumah? Apa yang mesti dihindari agar tidak terkena penyakit yang dimaksud? Oke. Ini gimana nih, Dok? Ya, ini ibu kayaknya nih, Dok. Ya, jadi memang kita seperti kita jelaskan tadi, paling sering atau secara epidemiologi paling sering terjadi pada wanita, wanita usia produktif terutama. Jadi pada laki-laki bandingnya 3:1. 3-nya perempuan ya? 3 perempuan, 1-nya laki-laki. Jadi pertama bisa disebabkan oleh aktivitas harian di rumah tangga. Kemudian yang kedua pengaruh dari hormonalnya itu sendiri. Hormonal pada maksudnya gimana, Dok? Hormonal pada perempuan. Iya, perempuan itu sendiri yang mempengaruhi gangguan pada sistem saraf perifer dari nervus medianus itu sendiri. Oke, jadi sering saya bilang ke pasien kalau sudah mulai terkena seperti itu ya dikurangi intensitas pekerjaannya. Maksudnya dibatasi, mungkin biasanya berapa lama, dikurangi waktunya, kemudian dikurangi kontak dengan pergelangan tangannya, kemudian ada juga salah satu
terapinya adalah dengan pemasangan bidai atau kayak spalak clean, ada kayak pembatas di sini. Jadi tangannya tetap berupa alat atau gimana, Dok? Berupa kayak sarung tangan gitu. Oke. Tapi dia dominan di pergelangan tangan posisinya. Itu kita pakai terutama malam hari. Malam hari kalau sudah pada pasien yang sudah ada terasa keluhan ya. Udah gejala itu, Dok, ya? Sudah ada gejala. Tapi kalau memang untuk menghindarinya ya, seperti gerakan yang saya ajarkan tadi untuk setiap melakukan aktivitas yang dominan menggunakan tangan. Kan untuk kerjaan rumah tangga kan dominan tangan tuh. Betul. Baik di dapur ataupun mencuci ataupun menyapu, itu dominan tangan, gerakan tibanya. Gerakan tangan yang dilakukan berulang-ulang gitu. Ya, jadi itu solusinya. Mudah-mudahan ini menjawab dari pertanyaan Ibu sepertinya. Jadi bukan berhenti masak ya, Dok, ya? Tapi ini kan takut serius, Dok. Itu berhenti masak gitu kan? Atau memang tadi udah disarankan oleh dokter dikasih jeda atau dikurangi menggunakan aktivitas yang menggunakan tangan ya, Dok, ya? Betul. Atau bisa juga lakukan terapi yang tadi. Terapi yang tadi secara sederhana. Jadi Ibu yang bertanya, jangan sampai ini kata dokternya berhenti masak enggak juga. Oke, Bu Uni, ternyata untuk antum para pemirsa Hasil TV, kita masih di Klinik Hasil TV, solusi sehat kita bersama, dan kita masih Jangan dulu, kita tahan dulu. Oke. Kita lanjut, Bang Ray Syafiq dan juga Dr. Yoga. Kita akan kembali pemirsa Hasil TV dimanapun berada. Kita akan dengarkan pesan-pesan berikut ini. Tetap bersama kami di Hasil TV. Kita dengarkan talkshow atau bincang-bincang kesehatan. Setelah kita mendengarkan pesan-pesan berikut, tetap di Klinik Hasil TV. Solusi sehat kita bersama. Klinik Hasil TV, solusi sehat kita bersama. Rokok atau vaping. Jadi rokok dan vape atau rokok elektronik sama-sama berbahaya. Sama-sama membuat peradangan dalam organ tubuh, sama-sama menimbulkan efek candu, sama-sama menghasilkan karsinogenik atau zat untuk memicu sel kanker. Kemudian vape atau rokok elektronik apakah menjadi solusi bagi perokok untuk berhenti merokok? Jawabannya adalah ya, dengan syarat bagi mereka-mereka yang perokok berat, yang sudah berkali-kali gagal dalam berhenti merokok, dan dalam pengawasan, arahan, dan monitoring dari layanan berhenti merokok. Sehingga vape atau rokok elektronik harus sesuai dengan indikasi medis, karena sejatinya tujuan rokok elektronik ini adalah sebagai modalitas untuk mengurangi efek berbahaya pada rokok atau modalitas harm reduction. Demikian, terima kasih. Temukan solusi untuk masalah kesehatan Anda di Klinik Hasil TV, sebuah program kesehatan interaktif yang menghubungkan Anda langsung dengan dokter-dokter spesialis. Anda bisa menghubungi kami dan bertanya langsung tentang segala masalah kesehatan dari gejala ringan hingga penyakit serius. Insya Allah akan dijawab oleh para ahli. Jantung koroner adalah pembuluh darah yang memberi oksigen dan nutrisi untuk jantung. Pulmonologis adalah yang ahli di bidang paru dan pernafasan. Patologi klinik itu adalah yang berfokus di laboratorium. Radiologi intervensi itu adalah cabang dari ilmu radiologi. Saksikan setiap Sabtu jam 13 waktu Indonesia Barat. Klinik Hasil TV, solusi sehat kita bersama. Selalu waspadai kondisi kaki Anda, terutama pada Anda yang mengalami penyakit diabetes mellitus ataupun penyakit gula, dan juga menjaga kebersihan kaki Anda. Pilihlah sepatu ataupun alas kaki yang nyaman dan empuk dan selalu membersihkan setiap selesai aktivitas ataupun sebelum tidur. Ya, apabila sudah terjadi luka, langsung segera perhatikan dan waspadai perkembangannya. Perhatikan bagaimana, apakah meluas ataupun semakin dalam ataupun terbentuk nanah ataupun jaringan mati. Segera periksakan kondisi kaki Anda ke dokter bedah ataupun dokter bedah vaskular untuk memastikan penanganan yang tepat, dan juga untuk tindak lanjut apakah perlu penanganan pembersihan luka ataupun penanganan operasi, ataupun untuk memeriksakan aliran darah yang terjadi pada kaki saudara agar tidak berkembang menjadi suatu penyakit yang lebih buruk lagi ataupun membuat penyakit menjadi semakin berkembang.
Ya pemirsa Hasil TV dimanapun berada, jazakumullah khair, masih bersama kami dalam bincang-bincang program talkshow kesehatan Klinik Hasil TV. Solusi sehat kita bersama Bang Ray Abu Syafiq dan Dr. Yoga, spesialis syaraf atau neurolog ya. Dan pemirsa Hasil TV dimanapun berada, jazakumullah khair, kita ucapkan kembali kepada para dokter kita yang tergabung dalam KDMI, Komunitas Dokter Mengaji Indonesia. Salah satunya nih anggotanya Dokter Yoga. Baik Bang Ray. Ya. Ini tadi terkait dengan pertanyaan Bang Ray. Dokter, ini ada juga nih yang belum mungkin terlewatkan terkait dengan CTS atau carpal tunnel syndrome ini. Apakah bisa didiagnosis atau diagnosa melalui ronsen atau scan atau apa namanya, dokter? Nah itu dia tuh. Betul. Silakan dokter. Jadi CTS itu sendiri selain dari pemeriksaan sederhana, tadi kita lakukan tadi ada 2 tes tadi, bisa juga dilakukan dengan pemeriksaan ultrasound atau USG. Ultrasound atau USG. Jadi tangannya di USG, dok? Iya. Carpal tunnel tadi di USG. Biasanya kita orang awam USG itu kan untuk kandungan. Kandungan kan. Jadi ya silakan. Istilahnya bisa juga USG muskuloskeletal istilahnya. USG persendian. Nah, itu kita USG dari melihat dari keadaan dari nervus medianus, kan masalahnya sebenarnya kompresi pada nervus medianus nih. Nervus medianus itulah cabangnya yang mensarafi sensoris dari tangan, jari tangan, terutama jari 1, 2, dan 3 dan setengah jari 4, 3,5 jari kan. Jadi itu kita lihat di USG, kita lihat ada penekanan di mana atau kondisinya seperti apa. Biasanya ada penebalan dari keadaan dari arah ke arah distal, akan terjadi penebalan pada daerah nervus medianus sendiri. Jadi itu biasanya kita lakukan tindakan intervensi nyeri di sana. Intervensi nyeri dengan penyuntikan injeksi obat di sana, di sekitar dari nervus medianusnya untuk membebaskan dari kompresi itu sendiri. Nah, itu salah satu terapi yang biasa dilakukan. Kemudian pemeriksaannya bisa ultrasound, ada juga bisa dengan MRI atau ronsen. Kalau ronsen biasanya kan faktor penyebab dari CTS ini banyak. Memang yang sering yang disebutkan tadi adalah dari aktivitas rutin harian menggunakan tangan. Bisa juga penyebab yang lain karena adanya fraktur atau patah di daerah pergelangan tangan. Bisa juga mengganggu dari keadaan dari nervus medianus itu sendiri. Maka itulah gunanya mungkin salah satu untuk penggunaan ronsen. Kalau kita ada curiga ke arah sana. Tetapi tidak rutin kita lakukan. Kalau dengan pasien datang dengan keluhan CTS, tapi tidak ada faktor penyebab yang lainnya, atau trauma atau apa. Jadi kemudian MRI begitu juga. Kalau ada dari penyebab dari gangguan radang sendi lainnya, bisa juga penyebab dari gangguan dari CTS itu sendiri. Tapi dominan biasa kalau pada pasien kita lakukan pemeriksaan ultrasound tadi atau USG tadi. Jadi ini kan udah alhamdulillah ya. Tambah berkembang pembahasan kita. Ternyata yang bisa di USG itu bukan hanya itu ya, bukan hanya kandungan, tapi tangan juga bisa. Ternyata kalau memang ada riwayat sakit di pergelangan tangan itu salah satu fungsi USG tadi untuk mengetahui apakah ada indikasi juga ke sana. Betul. Ya? Ada riwayat masalah di pergelangan tangan, ada disertai dengan ada kebas kesemutan. Kalau prinsipnya kalau sudah ada kesemutan sama kebas itu sudah mulai ada terkena saraf di sana. Itu. Jadi berarti apalagi kalau dominan, jadi CTS ini merupakan gangguan neuropati atau neuropati perifer yang kronis yang dominan paling banyak di daerah ekstremitas atas itu adalah tangan contohnya. Itu paling sering. Jadi penyebabnya banyak. Salah satunya memang repetitif, gerakan repetitif yang akan berulang. Bisa juga tidak menutup kemungkinan dia tidak ada terjadi apa, tidak kerja rutin, tidak apa, tapi masih nyeri juga nih. Tiba-tiba kebas atau ada keluhan dari CTS-nya itu sendiri. Mungkin bisa ada juga pada pasien dengan 9 tadi ada dengan
gangguan metabolik lainnya Iya. atau gangguan penyerta lainnya. Bisa juga dengan contohnya pasien ada trauma, ada jatuh sebelumnya, jadi cedera pada pergelangan tangan bisa juga. Kemudian ada juga dengan adanya gangguan dari mungkin ada gangguan dari ada diabetes mellitus, ada juga dari ada gangguan tiroid tadi itu juga bisa. Dan juga pada pasien ibu hamil. Nah, ibu hamil juga beberapa pasien rentan juga terjadi CTS saat hamil. Oh, itu bawaan atau gimana, Dok? Ada juga bisa bawaan. Oke. CTS terjadi keluhannya terjadi saat hamil. Tapi sudah melahirkan keluhan tadi hilang. Nah, itu udah jadi waktu hamil mungkin dengan faktor peningkatan hormonal dengan akumulasi cairan yang lebih daripada biasa masuk ke cairan sinovial dari nervus medianus itu sendiri. Itu akan menjadi penekanan pada nervus atau saraf itu sendiri. Nervus itu adalah saraf-saraf medianus itu sendiri. Jadi saat sudah melahirkan keadaan hormon kembali semula pada wanita tersebut, keluarnya bisa kurang atau hilang. Masya Allah. Ini mudah-mudahan ibu hamil bisa menambah pengetahuan nih. Iya. Mudah-mudahan yang kena ini ternyata ini ketika hamil saja. Satu yang terlupa mungkin Abu Uni kita tanyakan sama dokter ya. Ini CTS ini pengaruh nggak, Dok? Misalnya ada bawaan dari kakek kita yang dulu atau gen ini seperti apa nih, Dok? Iya, okay. Apa ada itu nggak, Dok? Kalau CTS, kalau istilahnya turunan atau bawaan gen, soalnya tidak. Tidak ada. Misalnya kakek dulu kan CTS tuh, habis itu anaknya gitu juga enggak ya, Dok? Enggak, mungkin kakeknya pekerja keras, anak pekerja keras juga bisa jadi. Bisa jadi karena pekerja kerasnya, bukan karena gennya. Karena pekerja kerasnya, kan aktivitasnya yang berat mungkin sama-sama orang tua atau kakeknya dahulu bisa juga. Jadi mitos bersama. Kalau yang gen usahanya dilanjutkan. Bisa dilanjutkan. Itu seperti kata dokter, dia pekerja keras, ternyata dia juga kakek bekerja keras juga, bisa jadi, Dok ya. Baik, Bang Rey, ini ada pertanyaan nih. Boleh. Baik, Anda bacakan dulu ya. Dokter Yoga, ini ada pertanyaan dari pemirsa Hasil TV. Assalamualaikum, Dok. Izin bertanya, Dok. Sudah seminggu ini tangan kanan. Oh, ini udah ya tadi. Izin seminggu ini tangan kanan saya sering kesemutan apabila memegang sesuatu, misalnya nyetir, megang HP, apalagi bawa motor, Dok. Apakah ini termasuk gejala CTS atau jantung, Dok? Syukron, Dok. Saya perempuan usia 57 tahun. Oke, baik. Silakan Dokter Yoga. Jadi gejala seperti yang Ibu rasakan tadi memang kalau dari penjelasannya bisa kita bilang itu salah satu adanya gejala klinis dari CTS itu sendiri. Contohnya apa? Keluhan dirasakan sewaktu nyetir, arti waktu istilahnya memegang sesuatu. Kemudian kebas, kesemutan rasa, itu berarti sudah ada, saya bilang dari awal tadi ada masalah saraf di sana. Nah itu jadi sudah ada pada contoh ada nyetir atau bawa motor, terutama balik menjawab pertanyaan. Jadi dominan mana tangan nih, kanan atau tangan kiri? Dominan biasanya pada tangan yang sering digunakan, tangan dominan istilahnya. Mana bisa mungkin dia tergolong kanan atau kiri, tapi bisa juga kedua-duanya. Oh, bisa kedua-duanya. Tapi yang dominasinya kanan biasanya, Dok ya? Pada pasien yang dominan tangan yang mana? Tangan kanan atau tangan kiri. Itu. Kemudian coba Ibu tadi lakukan tes yang kita ajarkan tadi, 2 tes. Kalau sudah tes mandiri ya, Dok? Nah, tes mandiri tadi udah 2, salah satu di antara 2 atau 2 malah 2 yang keluar mulai terjadi positif hasil tesnya, ya itu sudah bisa kita bilang ada CTS di sana. Yang valen sama tinel tadi valen, ya? 1 menit muncul keluhan, kemudian tinel itu mandirinya. Jadi mudah-mudahan Ibu tadi bisa dijawab pertanyaannya ya. Sudah terjawab insya Allah. Masya Allah. Dan bisa dilakukan tes seperti yang disarankan juga sama dokter kita tadi ya. Untuk pemirsa Hasil TV yang masih ingin bertanya langsung silahkan ke 081175500606 dan bisa juga menulis pertanyaan di layanan WhatsApp kita atau di laman komentar yang ada di media sosial sosial Hasil TV ya. Oke. Gimana nih Abu Oni? Kita lanjut. Oke, Dokter. Sebelum kita tutup nih. Adakah hubungan CTS, carpal tunnel syndrome ini dengan Parkinson?
Masya Allah. Ya. Ini dia. Menarik sekali. Kayaknya mirip ya. Luar biasa Iya. ini. Menarik. Gimana tuh dok? Oke, bismillah. Jadi Parkinson dengan CTS. Jadi batasannya di gangguan pada sarafnya. Kalau Parkinson gangguan di pada otak. Otak bagian otak terutama yang bagian otak yang mengurus bagian motorik. Motorik itu orang gerak. Jadi ada kadar kalau pada Parkinson ada kadar dopamin namanya. Kadar dopamin yang menurun pada pasien Parkinson itu sendiri. Jadi malah gerakannya jadi kaku. Semua badan gerakan jadi kaku, gerakan kaku, jalan kecil-kecil, mimik wajah kaku tuh. Oke. Kalau CTS adalah neuropati perifer atau tepi, saraf tepi istilahnya. Saraf tepi. Jadi dia mengenai pada gangguan pada saraf medianus, medianus terutama. Memang itu khasnya. Jadi dia akan menimbulkan keluhan kebas, nyeri dan kaku pada pasien itu sendiri. Pengaruhnya Parkinson ke arah pasien dengan CTS. Sejauh ini saya temui boleh dibilang tidak ada pengaruhnya karena gerakan Parkinson itu sudah kaku. Jadi tidak akan, kecuali pasien ini sebelum muncul gejala Parkinson sudah ada gangguan pada CTS itu sendiri. Jadi kalau pada bisa jadi memang CTS tanpa ada dipengaruhi Parkinson. Tapi kalau sudah ada Parkinson membawakan jadi CTS, jauh ini tidak. Belum ya? Belum. Baik, Masya Allah. Oke, jadi itu ada hubungannya kalau dihubung-hubungkannya. Iya, itu kalau dihubung-hubungkan. Sebenarnya tidak ada hubungannya. Iya, baik. Afwan dok. Kecuali memang dia udah ada CTS duluan ya dok? Iya, sudah ada Parkinson gitu kan? Muncul gejala Parkinson, Karena mirip ya. Baik Dokter Yoga dan juga Bang Ray dan pemirsa Hasil TV dimanapun berada, untuk di akhir sesi perjumpaan kita ini, sayangnya kayaknya belum mau berakhir kita sebenarnya. Iya, masih banyak sebenarnya pertanyaan kita ya. Walaupun sebenarnya CTS kata dokter tadi mungkin asing terdengar, tapi sekarang udah kita perkenalkan kepada pemirsa Hasil TV ya, bukan asing lagi dan memang harus diwaspadai yang seperti ini ya, karena mengganggu sekali keseharian aktivitas, nanti juga bisa melebar mungkin ya dok ya, ke tempat ke arah yang lain gitu. Iya, ya Bu Auni. Ini jauh-jauh dari Indragiri Hilir ya, ke studio Hasil TV. Baik, untuk berikutnya dan mungkin ini yang terakhir nih. Iya. Ini. Mudah-mudahan dokter nggak terakhir ya dok ya, akan kesini lagi insyaallah. Tapi untuk perjumpaan kita kali ini, dokter akan mengisi sesi yang terakhir ini dengan pesan-pesan kepada pemirsa yang sudah terkena atau yang belum, jangan sampai sudah terkena tapi nggak nyadar atau nggak mau ya. Iya, baik, silakan dokter ya. Oke, bismillah. Jadi CTS ini merupakan gangguan pada nervus medianus. Perlu diingat nervus medianus yang diakibatkan dari gerakan atau aktivitas rutin repetitif pada pergelangan tangan yang mengganggu pada karpal tunnel itu sendiri, nervus medianus itu sendiri. Jadi perlu diperhatikan untuk melakukan aktivitas yang berhubungan dengan pergelangan tangan atau yang menggunakan tangan dominan. Mungkin diberi waktu jeda, jeda sewaktu melakukan pekerjaan, terutama pekerjaan rumah tangga. Saya tekankan pada ibu-ibu rumah tangga atau yang dominan menggunakan tangan, memberi jeda, kemudian melakukan latihan untuk memberikan istirahat, relaksasi pada saraf itu sendiri. Kemudian ini penyakit tidak diturunkan. Oke, penyakit tidak diturunkan dan insya Allah bisa diobati, insya Allah. Jadi kemudian apabila sudah merasa keluhan tersebut, datanglah kontrol ke dokter untuk melanjutkan terapi apa yang bisa dilakukan. Terus kemudian sungguh sebenarnya yang perlu kita kita renungkan,
Sungguh besarnya nikmat Allah, hanya dengan kesehatan tangan saja Masya Allah. sangat bermakna untuk kita, untuk aktivitas, untuk beribadah. Jangan bahkan udah tahap 3 itu untuk wudhu pun susah. Wudhu susah. Untuk wudhu pun susah. Untuk wudhu pun susah. Jadi Masya Allah, Allah memberi nikmat yang sangat luar biasa. Dari kesehatan tangan saja sudah banyak yang bisa kita rasakan nikmatnya, apalagi kalau sudah terjadi cerita itu Itu sendiri. masuk satu nikmat ya dokter. Sangat masuk nikmat sekali, Masya Allah. Ya. Itu saja dokter Yoga. Oke, itu aja. Baik. Bang Ray dan juga dokter Yoga, spesialis syaraf dan atau neurolog ya. Dan kita semuanya jazakumullah khair untuk komunitas dokter mengaji Indonesia atau KDMI. Salah satu pesertanya atau anggotanya adalah dokter Yoga. Dan jazakumullah khair untuk pemirsa Asil TV yang menonton melalui satelit, menonton melalui Asil App, menonton melalui media sosial. Jazakumullah khair. Kita saksikan tayangan ini insyaallah di hari Sabtu pekan depan, setiap Sabtu pukul 13 waktu Indonesia Barat di studio Asil TV ya. Dan kaum muslimin muslimah rahimanillah wa yakum jami'an, ana Abu Auni pamit dan undur diri, dan juga rekan Anda Bang Ray Abu Syafiq. Dan juga kita ucapkan sekali lagi jazakumullah khair untuk dokter Yoga Setia Kurniawan. Oke. Masya Allah. Baik. Pemirsa Asil TV dimanapun berada, kita akan lanjutkan kebersamaan kita di kesempatan berikutnya. Dan kita tutup bincang-bincang kesehatan kita ini dengan sama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallahu khair, syukran. Waalaikumsalam. Klinik Asil TV, solusi sehat kita bersama. Selalu waspadai kondisi kaki Anda, terutama pada Anda yang mengalami penyakit diabetes mellitus ataupun penyakit gula, dan juga menjaga kebersihan kaki Anda. Pilihlah sepatu ataupun alas kaki yang nyaman dan empuk dan selalu membersihkan setiap selesai aktivitas ataupun sebelum tidur. Ya, apabila sudah terjadi luka, langsung segera perhatikan dan waspadai perkembangannya. Perhatikan bagaimana, apakah meluas ataupun semakin dalam ataupun terbentuk nanah ataupun jaringan mati. Segera periksakan kondisi kaki Anda ke dokter bedah ataupun dokter bedah vaskular untuk memastikan penanganan yang tepat, dan juga untuk tindak lanjut apakah perlu penanganan pembersihan luka ataupun penanganan operasi, ataupun untuk memeriksakan aliran darah yang terjadi pada kaki saudara agar tidak berkembang menjadi suatu penyakit yang lebih buruk lagi ataupun membuat penyakit menjadi semakin berkembang. Temukan solusi untuk masalah kesehatan Anda di Klinik Asil TV.